Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang wahyu pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya salihah di waktu tidur. Biasanya mimpi itu dilihat jelas oleh beliau seperti cuaca pagi. Kemudian hati beliau pun tertarik untuk mengasingkan diri. Beliau sering mengasingkan diri di Gua Hira. Di sanalah beliau beribadah beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Untuk itu, beliau selalu membawa perbekalan. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan seperti semula. Rasulullah pulang saat beliau telah mendapatkan kebenaran wahyu saat berada di Gua Hira. Suatu ketika, sepulang dari Gua Hira, Rasulullah bercerita bahwa malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau. Malaikat itu lalu berkata, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Rasulullah. Lalu aku ditariknya dan dipeluknya dengan sekeras-kerasnya sampai aku kepayahan, kata Rasulullah. Setelah itu dilepaskan kembali. Malaikat itu pun berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Lalu aku ditariknya dan dipeluknya dengan sangat keras untuk kedua kalinya sampai aku kepayahan. Setelah dilepaskan kembali, malaikat pun berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Lalu aku ditariknya dan dipeluknya dengan sangat keras untuk ketiga kalinya sampai aku kepayahan, jawab Rasulullah SAW. Setelah dilepaskan kembali, malaikat itu pun berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, Allamal insana ma lam ya'lam." Setelah dilepaskan kembali, malaikat itu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Kemudian Rasulullah SAW pulang dengan membawa ayat itu dengan hati berdebar-debar. Lalu beliau datang ke tempat Khadijah sambil berkata, "Zamiluni ya Khadijah, zamiluni ya Khadijah, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah." Lantas Khadijah pun menyelimutinya sampai hilang rasa takutnya. Beliau lalu menceritakan keadaan yang dialaminya pada istrinya dan berkata, "Sesungguhnya aku khawatir akan diriku. Jangan takut. Demi Allah, Tuhan selamanya tidak akan menghinakan Anda. Engkau adalah seorang yang selalu menyambung tali kekerabatan, membantu orang yang melarat, mengusahakan barang yang diperlukan, memuliakan tamu, dan menolong orang yang kesusahan," ujar Siti Khadijah. Kemudian Khadijah dan Rasulullah SAW menemui Waraqah ibnu Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang memeluk agama Kristen pada zaman jahiliyah. Waraqah yang telah berusia lanjut dan matanya telah buta, pandai menulis bahasa Ibrani dan beberapa ayat dari kitab Injil. Khadijah berkata pada Waraqah,
wahai anak saudaraku, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh anak pamanmu ini, Muhammad. Lalu Waraqah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, hai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah dilihat dan dialaminya. Setelah itu Waraqah pun berkata, itu adalah malaikat yang pernah diutus kepada Musa alaihissalam. Semoga aku masih hidup dan mendapatkan masa ketika engkau diusir oleh kaummu. Lalu Rasul bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Benar, jawab Waraqah. Belum pernah ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, tidak dimusuhi orang. Apalagi apabila aku mendapatkan masa itu, pasti akan kutolong engkau dengan sekuat tenagaku. Tak lama kemudian, setelah beberapa waktu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun putus untuk sementara waktu. Demikian kisah tentang diturunkannya wahyu pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana saat itu beliau sangat berat dalam menerima wahyu pertama tersebut. Beliau masih belum siap, beliau masih diliputi dengan kebimbangan, kegundahan dalam hatinya. Namun beliau mempunyai seorang istri yang senantiasa menjadi penghibur di dalam kesusahannya, menjadi penyemangat dan pendorong di dalam setiap kehidupannya. Inilah yang disebut tidak semua wanita bisa jadi pendamping. Namun Siti Khadijah menampilkan seorang istri bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang pendamping. Demikian kisah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.